Ada solusi kah? Baik, Bapak Ibu, Ibu Mariana, saya sudah pencet rekamannya. Silakan, Bu. Oke. Ya, baik, selamat sore teman-teman. Sambil menunggu, iya, sambil menunggu Pak Ebit dengan Pak Ismail Batan, kita mulai saja ya. Sambil menunggu mereka. Iya. Jadi baik teman-teman, ini kita di ruang kolaborasi ini di kelompok 2. Kita tadi itu ditugaskan untuk menyiapkan program atau program atau kegiatan yang berdampak pada murid ya. Iya. Iya. Mungkin saya baca dia punya suruhan tadi dulu. Kita diminta untuk membuat ringkasan umum program atau kegiatan yang dibuat serta judul deskripsi singkat, tujuan atau alasan pemilihan program tersebut. Setelah itu kita membuat diagram Y dan tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara pilihan atau kepemimpinan di setiap bagian. Silakan ditulis bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara pilihan kepemimpinan terkait dengan program yang Bapak Ibu buat. Jadi teman-teman, mungkin ini kita berkolaborasi ya. Kita ini dari berbagai tingkatan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK jadi lengkap. Jadi dari beberapa tingkatan ini kita pilih satu program untuk kita berlima. Jadi mungkin kita satu-satu mungkin ada di sekolah punya pengalaman program apa yang bisa kita pakai untuk yang bisa melibatkan kepemimpinan murid itu. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Julius, mungkin sudah ada konsep program apa? Oh ya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait program itu, kalau saya lihat yang ada kondisi pengalaman di sini dan juga dengan program yang sedang kami mau buat itu adalah ada banyak sih program itu ya, ada yang terkait dengan konteks tadi itu. Saya kira apa ini pas atau tidak pernah kami buat itu di P5. P5 kebetulan kalau tahun kemarin itu saya juga termasuk dalam tim P5 itu. Dia masuk dalam co-curricular ya Pak? P5 di co-curricular. Co-curricular ya. Itu program yang sudah kami buat dan itu menjadi rutin setiap tahun. Itu salah satu temanya itu adalah suara demokrasi. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit. Itu kami ambil tema suara demokrasi dengan topiknya pemilihan ketua OSIS. Sehingga kami buat paketannya seperti pemilihan umum. Jadi mulai dari kami bentuk MPK namanya, Majelis Perwakilan Kelas, itu dari semua kelas bentuk MPK, lalu kami beri gambaran kepada mereka job sheet masing-masing, lalu mereka yang bekerja mulai dari awal, jadi dari sampai penjaringan. Setelah MPK dibentuk, mereka itu yang jaring kandidatnya. Jadi jaring kandidat, setelah ada kandidat, mereka ada seleksi untuk bakal calonnya. Lalu setelah ada bakal calon, ada tahapan kampanye, sampai pembuatan TPS setiap kelas. Lalu mereka MPK ini yang menjadi semacam KPU-nya itu. Mereka panitianya. Terus ada pokoknya tahapan setelah kampanye habis, semua fasilitas kampanye dihentikan dan sebagainya, seperti pemilihan umum. Sampai terakhir itu adalah debat itu.
setelah sebelum pemilihan itu Puncak ada di debat calon. Debat calon. Ya, debat calon. Dan itu saya lihat ternyata anak-anak itu mereka punya kemampuan sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya lihat itu adalah kita butuh beri kepercayaan dan ciptakan pola pikir, situasi emosional yang positif lebih banyak kepada mereka. Jadi kalau kegiatan itu, kalau kami punya itu paketannya sampai setelah debat calon, habis pemilihan, Pelantikan. mereka MPK ini yang buat perhitungan segala macam, lalu mereka pengumuman pelantikan. Kalau tahun kemarin itu kami pelantikan langsung dengan libatkan Romo untuk mereka buat misa pengukuhan. Walaupun sebentar yang terpilih ini mereka jalan tugas tidak maksimal juga sih karena mereka nanti PKL. Hanya prosesnya itu saya lihat ternyata luar biasa sekali anak-anak sampai ke debat itu bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau di sekolah saya itu mungkin yang saya lihat itu selain ada kegiatan-kegiatan lain ekstrakurikuler atau kegiatan pembelajaran di kelas banyak sekali yang Bapak Ibu mereka juga pasti temui itu. Yang dari saya mungkin saya kira seperti itu. Oke, Saya baik. kembali Ibu, mungkin ada teman-teman lain bisa ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Oh, ini Pak Ebit dengan Pak Ismail juga sudah masuk. Oh, ya. Selamat sore Pak Ebit. Sore Pak Ebit, Pak Sore Ismail. Pak Ismail. Sore Ibu. Buka kamera Kak. Maaf saya pakai HP ini karena jaringan di sini kami kurang bagus. Nah, saya coba. Oke, baik Pak. Oke, Pak. Jadi baik teman-teman, tadi program atau kegiatan dari Pak Julius punya itu Suara Demokrasi. Mungkin dari Pak atau Ibu Maria Novita di tingkatan SD. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Jadi mungkin ada pengalaman atau apa bisa disampaikan. Kami punya di SD itu, kami kan sekolah kecil tuh Ibu, jadi programnya itu tidak terlalu, paling ekstrakurikuler itu yang pramuka, terus tari, hanya begitu saja Ibu. Oke, baik. Dari Ibu Ita itu program pramuka dengan apa? Mungkin dari Pak Ebit mungkin ada program yang nanti bisa kita kolaborasi Pak. Program dari kami mirip-mirip dengan Ibu Novita tadi. Karena di SD itu kebanyakan namanya sekolah dasar, jadi dia punya perlu lebih banyak bimbingan dari guru gitu. Ya. Apalagi TK. Membelajar, masih ada tahap belajar apa ini kah? Apalagi soal OSIS, Ya. OSIS itu kan kami belum tahu Pak. Iya. Jadi kurang detail lah apa kegiatannya itu. Paling cuma pramuka seperti Ibu bilang tadi, atau kegiatan P5 seperti itu. P5 juga bisa masuk tuh. Dia masuk di kurikuler itu. Iya. Kalau Pak Ismail mungkin ada pengalaman Pak atau program-program yang bisa kita kolaborasi bersama Pak. Halo Pak Ismail. Kemungkinan jaringannya. Baik teman-teman, kalau untuk kami di TK, kalau saya punya di sekolah itu program atau kegiatan yang dapat mengembangkan program yang dapat mengembangkan kepemimpinan murid itu yang kami di TK itu palingan kami buat yang pertama itu pembiasaan, kemudian juga ada kegiatan pentas seni. Dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti contoh pengenalan tarian adat,
Seperti itu. Kalau untuk kegiatan kurikuler itu palingan di puncak temanya. Iya. Kami ada 4 tema besar, jadi nanti setiap akhir tema itu kami ada puncak temanya. Seperti itu. Jadi untuk yang mewujudkan kepemimpinan murid itu tidak tahu kita ada beberapa tingkatan, jadi kita mau ambil yang mana itu kita sepakat dulu. Ya, intinya kalau kita mau ambil punya Pak Julius, nanti kita bisa terapkan di kita punya sekolah bisa atau tidak. Kalau terkait suara demokrasi, iya. Kalau suara demokrasi itu jelasnya di kami TK ini mungkin kami tidak bisa terapkan. Belum 17 tahun. Kami di SD juga sama, Pak. Di SD kan Iya. OSIS-nya kan belum ada, Pak. Iya. Biasanya di SMP, SMA baru sudah bisa ada OSIS. Iya, jadi mungkin SD, kalau di SD ada mungkin kegiatan lain kalau macam pemilihan apa begitu, SD diperkecil lagi mungkin pemilihan ketua kelas kah begitu. Ketua kelas, ya. Di SD OSIS. Bagaimana Pak OSIS Ismail, belum Bapak? ada ya? Iya, OSIS. Belum, Pak. Belum, Pak. Tidak ada. Berarti mungkin kita sepakat dulu kita mau dari 3 itu ekstrakurikuler, kurikuler, intra itu kita sepakat kita mau pakai yang pilih salah satu. Ya intinya kegiatan apa dulu baru kita bisa tentukan. Oh ini di ekstra, di atau di intra. Iya. Pak Ismail ada masukan ya Pak? Mungkin ada pengalaman teman-teman punya yang kemarin-kemarin. Halo Pak Ismail. Halo. 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 Ya Pak Ismail, selamat sore. Selamat sore. Iya, tidak usah buka kamera coba ya. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Kalau selain itu mungkin ada lagi ya. Ada kegiatan lain atau program-program lain. Ya, atau kita buat terobosan program terbaru apa? Iya, atau kita buat program terbaru apa. Kalau saya punya di TK ini kan Pak mereka kan sudah datang lihat tahu jadi saya punya situasi seperti apa. Kalau di TK ini saya punya apa tuh pembiasan lah. Itu yang saya lagi terapkan sekarang itu peduli lingkungan. Itu yang apa? Anak-anak setiap harinya itu mereka datang. Itu ada istilahnya tiket masuk dengan tiket keluar. Itu artinya mereka sebelum masuk itu mereka datang itu pungut sampah sampai 10. Jadi tiket masuk itu mereka sudah tahu. Ini mereka datang itu pungut sampah itu 10 dulu sambil berhitung. Buang di tong sampah dulu baru bisa masuk. Pulang juga sama. Itu yang saya punya di sekolah seperti itu. Nah, itu saya dengan istilah tiket masuk dengan tiket pulang. Nah, tapi itu saya rasa kalau di SMP, SMA kurang begitu apa ya? Yang soal coba kita apa dulu pemahaman. Oh ya, Pak Ismail ada suara. Pak Ismail ada suara. Pak Ismail bagaimana Pak? Hilang lagi. Pakai HP saja Pak. Iya. Pakai HP saja. Ya, yang sekarang ini program yang apa ya membentuk kepemimpinan murid ya. Jadi saya kira itu mungkin ada program kalau ada ketua kelas juga ya, ada ketua kelas apakah kalau di kelas kan secara umum kita biasa buat tuh kayak tadi dijabarkan beberapa teman tadi beri kepercayaan untuk teman anak-anak diskusi dan sebagainya. Tapi secara umum kalau seperti tadi P5 itu tema yang kayak usung tadi itu tidak sesuai dengan jenjang suara bawah. Demokrasi. Nah, saya rasa itu bagus sekali. Tetapi nanti
tidak sesuai di Kembalinya bawah. tidak Yang tidak di TK Di SD itu di tingkat bawah ini setengah mati, Pak. iya, maksudnya begini. Kalau begitu kita pikirkan satu program. Oh, Kalau saya kira misalkan ada ketua, kalau ketua umum ada tidak kalau di SD begitu? Ada satu program mengarah ke situ yang kegiatan, kita buat satu kegiatan tapi kita percayakan mereka yang handle, kita buat job sheet-nya, sehingga kita guru itu tinggal apa itu Kak? Kita memberi pemahaman, mengarahkan, lalu mereka yang jadi eksekutornya, mereka sendiri belajar kerja itu kira-kira apa ya? Kalau saya kasih gambaran sedikit, misalkan saja kalau ada di teman-teman SD dan TK, SMP itu ada ketua umum misalkan selain OSIS, maka misalkan program macam Ibu Mariana punya tadi, tapi itu jabaran kegiatannya bisa diatur sehingga nanti kita percayakan mereka yang atur itu kan, yang ketua dan dia punya apa itu mereka yang menggerakkan teman-teman lain atau sebagainya, supaya ada ada pembelajaran, pembentukan kepemimpinan di situ. Iya. Saya punya bayangan seperti itu. Coba teman-teman lain coba kita sepakat apa ya? Iya, kita sepakat apa ya? Kalau saya rasa saya punya di TK itu yang pengelolaan program yang bisa mengembangkan itu kepemimpinan, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu saya rasa itu saya punya itu lewat apa? Kegiatan pementasan. Iya, Kalau saya punya di TK. Atau oh ya, yang pentas seni kan? pentas seni. Itu dia masuk kegiatan ekstrakurikuler. Di luar jam sekolah juga ekstrakurikuler bisa. Di TK kan masih sebatas apa ya, kita beri kepercayaan mereka untuk bisa berekspresi ya, buat iya, tapi bisa kalau mandiri, bisa tampil percaya diri. Menjadi pemimpin itu kan masih agak jauh ya sebenarnya. Itu Setengah dia mati juga. termasuk di apa tuh percaya diri, memberikan kepercayaan diri anak, iya. mereka bisa maju, tampil ke depan, bisa mengekspresikan apa yang mereka atau mereka bisa kayak kemarin kami kegiatan itu yang di Gebiar PAUD itu mereka bisa anak-anak bercerita, jadi mereka bisa maju bercerita. Itu juga melatih kepemimpinan tuh. Melatih kepemimpinan, iya benar. Iya. Percaya diri dan sebagainya. Percaya diri. Betul. Selamat sore teman. Selamat sore Pak Ismail. Pak Ismail. Ya, maaf. Ini Jaringan, kita berlima ini pilih satu saja tuh mana ini? Iya, pilih Satu satu saja. saja. Maka kita Tidak tiap sekolah atau Pak Ismail ada satu. ide di situ. Pilih satu dan diterapkan untuk semua sekolah, kita Pilih satu berlima saja, Pak. sekolah. Oh begitu ya? Iya. Pak Ismail ada ide cemerlang mungkin. Kalau saya punya ini nanti di hari Senin, Selasa, Rabu ini ada kegiatan Gebiar di sekolah saya. Pentas seni. Itu yang untuk ya dia juga termasuk menumbuhkan apa itu kepemimpinan murid juga. Tetapi saya rasa itu kurang apa ya? Dengan teman-teman, kurang cocok dengan teman-teman Pak Ismail. Pak Ismail. Iya. Atau Mungkin pengalaman dari teman-teman guru penggerak di angkatan sebelumnya ke bagaimana ke Pak? Kalau saya lihat teman-teman mereka ini, ada mereka punya di sini, mereka ini saja sih. Pakai, kalau misalnya kita mau tingkat SMA sampai sampai TK itu bisa diterapkan mungkin seperti yang
di Ibu Maria Palang sampaikan tadi itu misalnya kayak menari, itu kan mungkin hampir di semua sekolah ada semua. Jadi kita pakai Ada, iya. ekstrakurikuler masuk kalau itu. Ekstrakurikuler, iya. Kalau kita mau Tapi- masuk semua, tapi kalau intinya yang penting ada, berarti kita pilih salah satu ya. Entah Pak Julius punya kah, apakah. Iya, Nah, kalau misalnya yang penting ada begitu. yang penting iya. Bisa juga yang terkait dengan kebudayaan itu. Itu juga bisa masuk. Tapi nanti Iya, kita cari namanya yang keren sedikit. Iya. Tadi itu kan Pak Fasil pada sebut istilah-istilah itu untuk kasih nama Iya. itu Iya. Pas pola. Si macan kata tadi si macan. Macan. Si macan tadi apa? Bukan intinya. Si macan. Apa tadi tuh si macan? Itu Canva tadi tuh. Kita. Iya. Siswa mahir Canva. Terus main Canva. Satu lagi di mana? Saya rasa bagus si macan ini kalau di kami punya Ya, itu bagus. mesti Tapi kalau Kalau kami di kita TK kasus ya. Kami TK dan SD yang susah Pak. kayaknya mesti dibuat di kami punya ini si macan. Iya. Kalau ada teman satu punya ini apa nih? Gelis pisan. Hah? Gerakan literasi melalui pembiasaan. Gelis pisan. Cantik sekali. Gerakan itu literasi bagus tuh. melalui pembiasaan. Iya. Tuh, iya, literasi karena sekarang itu kan Itu masuk semua jenjang bisa tuh. Masuk semua jenjang bisa. Mungkin nanti di TK sesuaikan saja ya supaya kita jangan ini Kalau kami literasi itu kami punya di sini Gelisa. Gelisa. Setiap hari Jumat itu pagi itu kami Itu cuma Gelisa bisa. gerakan bagus. literasi. Jadi kalau kami punya itu hari Jumat, setiap hari Jumat itu ada 30 menit sebelum KBM itu kami punya gerakan literasi tadi, Gelisa tadi. Jadi ada buku-buku di pojok bahasa masing-masing, lalu ada dibagi semua tim guru untuk ke kelas masing-masing untuk bimbing mereka. Jadi setelah Gelisa tadi, setiap hari Jumat mereka baca buku itu, satu buku untuk satu siswa, untuk satu edisi. Lalu setiap hari Jumat mereka habis baca, mereka buat refleksinya, tulis apa yang dibaca, apa segala macam. Itu Kalau literasi itu saya punya di sini itu saya buat setiap hari Jumat juga, tetapi saya pakai waktu 15 menit saja sebelum kami senam. Itu anak-anak masuk di pojok baca itu mereka menggambar. Habis menggambar itu mereka menceritakan apa yang mereka gambar. Setelah itu baru kami keluar untuk senam. Oh, kalau literasi cocok semua toh? Cocok. Kalau kami punya itu hari Sabtu. Sabtu ya. Berarti Iya, setelah selesai senam kami putar video atau mereka baca, habis itu mereka rangkum. yang kita punya tugas hari ini kita paparkan kegiatan yang membentuk kepemimpinan murid atau kita rencana. Saya ada kirim apa di Bukan. WA ya, coba dilihat. Ya. Bukan kita rencanakan Yang saya tangkap program itu tuh. kita buat, Iya. yang saya tanggap tuh kita buat satu program, intinya yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid. Iya, bisa menumbuhkan pimpinan murid. Kepemimpinan murid. Program yang kita jawab. sepakati tadi itu terlepas sudah sedang jalan atau tidak toh? Tidak apa toh? Atau harus belum jalan? Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tidak toh? apa-apa. Kita yang tahu ini. Berarti literasi saja. Kalau sepakat literasi biar. Iya, tidak Pakai literasi, kemudian kita kasih namanya, Kak. Kalau kita buat hari Jumat, maka
kita kasih apakah Jumat gelisah kah atau apakah? Terus yang Pak omong tadi itu apa? Kalau di SD berarti sepakat kelas berapa? Di SMP kelas berapa? SMK kelas berapa? Maksudnya kita Bukan sesuai terapkan dengan kita apa tuh? programnya tuh. Tapi kalau gelisah, literasi itu seluruh kami punya tuh. Seluruh, iya. Coba teman cek di apa, saya kirim contoh teman punya satu itu mungkin bisa masuk ya. Iya. Oh di sini nih. Diam. Di pro kurikuler. Kalau menurut saya literasi saja. Kita ambil Mempersiapkan literasi siswa untuk Literasi NBK saja. juga. Ya. Iya. Iya. Kalau kita ambil yang suara demokrasi tadi saya rasa kami di TK tidak bisa buat tuh. SD juga. Iya. Kan di SD posisinya kan Iya. belum ada tuh Pak. SD paling Benar. di Makanya kedua bisa kelas. buat di OSIS-nya kan tidak ada toh. Iya, Iya. Pak. Iya. Kita buat literasi saja. Oh dia punya gelis Gerakan. pisan ini. Gelis pisan tadi itu apa Pak? Ibu. Tuh saya ada kirim di WA tuh. Gerakan literasi. Gerakan literasi. Gerakan literasi. Melalui pembiasaan. Pembiasaan. Kan pembiasaan. Kalau kita punya apa? Gelisah. Gerakan literasi. Pak Ebit ada yang apa ya? Ada yang keren-keren ya? Oh ini. Apa? Tadi Ibu Mariana punya kan sekalian dan senang. Resah dan gelisah. Gerakan sehat, resah itu kan gerakan sehat. Resah dan gelisah. Resah itu apa Pak? Gerakan sehat. Gelisah itu gerakan literasi. Tapi kami punya senam itu hari Sabtu Pak. Oh iya kan? Pokoknya Iya ya. pilih satu yang agak Satu yang keren-keren. keren tuh. Baik resah dan gelisah. Gelisah. Resah Atau dan gelisah saja, gelisah ya? gerakan sehat. Atau gelisah saja Ah. ya gerakan literasi sekolah. Satu saja coba ya. Gerakan gelisah. Satu saja toh? Gerakan literasi sekolah. Iya. Pakai gelisah saja ya. Atau Jumat gelisah. Nah, Jumat gelisah kan Jumat semua gelisah. berarti semua dari Jumat ya? Semuanya di hari Jumat. Kami punya Sabtu. Oh. Kalau begitu nanti Ibu Maria sesuaikan Sabtu gelisah. Iya. Maksudnya yang apa nih? Kegiatan yang apa ini Kak? Literasi ini mereka punya yang Literasi. satu. Iya, kami punya tuh hari Jumat tuh masih les full. Nanti hari Sabtu itu biasanya setelah selesai senam baru kami literasi. Oh, begitu. Pokoknya untuk pembiasaan yang beberapa menit berapa jam itu harus begitu ya. Jadi bagaimana ini? Tidak apa-apa kalau kita pakai Nanti- hari Jumat, tapi nanti baru kami sesuaikan di sekolah tuh. Sesuaikan saja. Jumat gelisah. Minat. Bisa ya teman-teman? Pak Ismail siap. bagaimana Pak Ismail? Pak Ismail lagi tuh kan. Ada paku apa tuh Pak Ismail? Cari namanya dulu. Kita sepakat dulu Jumat gelisah. Singkatan-singkatnya. Atau gelisah itu kan kata-kata kayak atau tidak semangat ya. Negatif toh? Negatif. Iya. Iya. Gerakan literasi. Saya dapat ini minat. Apa Pak punya di situ? Minat. Apa itu minat?
Minat itu singkatan dari membaca itu nggak ada matinya. Iya, mantap. Mantap. Membaca itu Nggak ada matinya. Artinya. nggak ada matinya. Keren. Iya, keren ya. Oke. Tapi kita Oh, sepakat dengan itu ya. pakatnya itu sah. Jumat minat atau bagaimana nih? Tergantung Atau minat saja? minat saja. Minat saja Jumat ya. Minat Pak. Apa? Membaca itu Itu cari-cari coba. Tuh kita cari-cari. Oh, Ada orang punya si batu guli. itu apa? Si batu guli itu siswa baca tulis seminggu sekali. Siswa baca tulis, boleh juga itu. tapi seminggu sekali. Begitu. Jangan Ya kalau kita pakai Jumat gelisah itu juga kan 1 minggu 1 kali tuh. Kayak punya itu biasanya setiap hari itu sebelum masuk kelas 15 menit itu saat upacara tuh mereka baca Alkitab, Injil hari itu. Itu juga masuk literasi tuh. Iya, Nanti yang hari Sabtunya saat kami pembiasan itu baru kami kasih waktu sekitar 1 jam begitu untuk mereka literasi. Prosesi program literasi sekolah. Gelas gerakan literasi sekolah. Iya, gelas. Gelas-gelas kaca. Tinggal sepakat dia punya nama yang keren. Tinggal sepakat dia punya nama yang keren dengan apa? Kita lanjut, kita punya apa tadi itu? Selanjutnya itu kita setelah namanya itu kita buat apa lagi tadi? Iya, itu kita tentukan ya, itu tuh dia masuk di co-kurikuler ya. Yang Iya. program tadi tuh masuk di co toh? Iya. Iya, co-kurikuler tuh. Tidak intra toh? Dia Kakak dulu nih. Co-kurikuler tuh. Iya. Saya izin ke belakang sebentar ya. Iya. Jenis programnya itu co-kurikuler. Itu dia apa ya? Program itu dirancang untuk meningkatkan keterampilan literasi anak melalui penerapan budaya positif di sekolah, membangun kebiasaan literasi, dan dia terintegrasi secara rutin pada kegiatan harian siswa. Itu dia terintegrasi secara rutin tetapi nanti kita buat itu kan seminggu sekali. Halo Pak Ebit, setelah itu kita ambil dia punya tujuannya. Ya, Kita buatkan dia punya tujuan. Pastinya dia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca atau bercerita, menulis, dan juga dia membangkitkan minat anak dalam kecintaan dia terhadap literasi. Setelah itu kita buat gambaran umum programnya seperti apa. Tadi itu kita buat
program ini nih, saya rasa kita buat Ibu Maria Novita masih aktif kah? Halo. Ya, Ibu bagaimana? Ya, selamat sore. Saya rasa kita buat ini nih kita buat setiap hari yang literasi ini setiap hari, atau seperti Ibu Maria punya tadi kan membaca kitab suci kan setiap hari. Iya, itu saat kami setiap hari itu kan ada upacara sebelum masuk kelas tuh. Saat upacara itu kan kami ada doa lagi di luar kelas tuh. Doa spontan, habis itu kami baca Injil hari itu. Hanya baca saja. Hanya baca saja ya. Iya. Kalau yang punya teman satu di sini ini, kegiatan itu dia laksanakan setiap hari 45 menit pada jam pelajaran pertama. Kemudian siswa merangkum hasil literasi dan menuangkannya ke dalam jurnal literasi. Kegiatan itu didampingi oleh guru pengajar yang mengajar pada jam pertama. Kemudian setiap bulannya itu hasil literasinya itu direkap oleh wali kelas. Kemudian terakhir ada lomba lagi, lomba literasi di mana siswa menceritakan kembali hasil bacaan yang dia buat tadi. Nanti kita buat gambaran umumnya. Kemudian kita diminta juga untuk membuat alasan kenapa kita pilih program ini. Iya, gambaran umum itu terkait dengan program itu biasanya kita terapkan di kelas berapa, terus hari apa atau jadwalnya kapan, terus pelaksanaannya seperti apa. Iya. Kemudian tadi juga ada itu lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dari ketujuh aspek itu juga nanti kita masukkan ke dalam juga itu. Karakteristik lingkungan yang dibangun, kemudian kita membuat diagram Y. Itu ada suara, pilihan dengan kepemilikan itu. Setelah itu kita juga tampilkan juga dampak positif dari program yang kita rancang ini. Dampak positifnya seperti apa saja, mungkin bisa menambah wawasan anak, bisa anak bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, atau bisa membentuk kebiasaan belajar mandiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kita juga diminta untuk menggambarkan keterkaitan program dengan keenam dimensi profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif itu. Jadi sebentar ini pasti ada salah satu kita mewakili untuk refleksi ini. Jadi bagaimana nih teman-teman? Yang terkait dengan judulnya tadi itu kita sepakat pakai yang mana? Halo Pak Ebit. Halo Ibu. Iya. Judulnya itu yang terakhir Pak Julius punya itu. Yang apa? Woi, Pedi. Pak Julius punya apa tadi? Pak Julius. Jumat Gelisah, Pak Julius punya. Oh, Jumat Gelisah tuh. Oke. Pak Ebit punya tadi. Yang setelah itu. Setelah itu. Saya punya tadi minat tadi itu. Membaca itu enggak ada matinya.
Iya. Itu kita pakai judulnya minat itu. Halo, Gemar juga bisa. Judulnya gemar itu apa? kurang Gerakan menarik. membaca yang menyenangkan. Gerakan membaca yang menyenangkan. Kita pakai gemar saja ya. Ibu ini gerakan membaca yang menyenangkan. Gemar. R-nya tuh yang belum. Baik. Sudah masuk di gerakan membaca yang menyenangkan. Gemar. R terakhirnya. Tidak, Pak Yulius punya tadi ada satu, Le. Pak Yulis punya apa tadi? Setelah itu yang kita cari-cari tentang Kelas. Gerakan literasi sekolah. itu apa, Ibu? Gerakan literasi sekolah. Kalau gelas. Gelas. Ada lagi prosesi, program literasi sekolah. Prosesi juga bisa. Prosesi Jumat. Jumat prosesi. Kita buat ini saja program literasi sekolah ya. Pak Yulius, bagaimana? Ini Pak siapa? Pak Ismail Batan juga terpental ya. Ismail Batan juga terpental ya. Jadi kita buat prosesi saja ya, program literasi sekolah ya. Boleh. Sepakat ya? Tapi Ibu saya rasa Iya. kurang menarik. Maunya yang singkatan yang gaul-gaul. Baik, prosesi juga bagus. Kekinian itu kok ya. Program literasi sekolah. Itu sudah ya? Iya. Sudah. Iya Pak, di sini kami sudah sepakat sedikit dari Pak Ibu punya tadi itu prosesi program literasi sekolah. Oke. Atau kita tambah dengan program literasi sekolah yang asik dan menyenangkan. Boleh. Itu Tetapi- singkatannya apa ya? Asik dan Asik dan menyenangkan. menyenangkan. Poli apa ya? Agung, asik dan menyenangkan. Apa? Agung. Prosesi Agung. Ngawal ramai Jumat besar tuh. Renya Prosesi Rosari Jumat dia. Agung. Program literasi Jumat asik dan menyenangkan. Asik, menyenangkan. Prosesi Prosesi lah di mana? Prolisemen. Apa? Misalkan singkatan tuh yang keren-keren yang bahasa-bahasa gaul sekarang itu kan apa kan? Biar kedengarannya itu wah. prosesi tadi apa? Program literasi sekolah. Program. Baru kita tambah yang asik dan menyenangkan. Polikarpus. Polikarpus. Macam nama orang ya. Proseni coba ya. Tidak masuk. Saya rasa gelisah tadi tuh lebih oke lah dia punya. Oke. Dia punya nama tuh kayak Gerakan Jumat gelisah. Jumat gelisah tuh. Kalau gelis pisan tadi tuh apa tuh Ibu? Gelis pisan itu gerakan literasi. Gerakan literasi. Kita pakai gelis pisan saja. Gelis pisan itu singkatan apa bagus. tadi tuh Ibu? Ibu saya cek ulang dulu. Tadi itu apa? Gerakan literasi. Gerakan literasi melalui pembiasaan. Oh iya. Gelis. Bisa. Gelis pisan kan?
Gelis pisan itu kan maksudnya gelis Bahasa pisan. Jawa toh? Iya, bahasa Jawa maksudnya Gelis pisan molek, itu artinya anggun. cantik sekali. Cantik sekali atau anggun Oh. atau molek begitu. Pisan Iya. itu sekali. Pokoknya sangat cantik. Maksudnya anggun, molek, cantik begitu tuh. Iya. Jo kita nih orang Jawa. Baik ah. Betul juga. Kan kata-kata keren tuh. Ih, gelis pisan. Bukan Oh, selamanya. pakai bahasa daerah sudah punya apa kata yang saya rasa masih yang gaul. Ini waktu mau selesai nih. Jadi baik teman-teman, mungkin nanti judulnya ini kita apa lagi? Kita nanti di luar Zoom ini nanti kita apa lagi? Komunikasi lagi pakai WA ya. Iya. Lagi iya. Iya, biar kita pikirkan program ini bagaimana. Iya. Karena nama ini juga penting karena nanti kita apa lagi? Kita sampaikan lagi alasan kita memilih nama ini apa. Iya. Jadi tadi sudah nama sudah tadi itu mungkin tadi Pak Ismail Pak Yulis keluar. Setelah nama itu kita tentukan ini kegiatannya, jenis programnya co-kurikuler. Kemudian sampai kayak apa nih? Kita jelaskan lagi tujuannya. Setelah itu kita buat gambaran umum program. Kemudian alasan kita memilih kegiatan ini. Terus kita kaitkan dengan karakteristik lingkungan tuh yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ada 7 karakteristik lingkungan itu. Iya. Nanti masuk. Setelah itu kita buat diagram Y. Buat diagram Y. Dan yang terakhir itu keterkaitan program 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu. Keterkaitan program yang kita pilih itu dengan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi mandirinya itu keterkaitannya apa dengan program yang kita susun ini. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, apalagi yang pertama tuh beriman dan bertakwa. Itu keterkaitannya itu ke-6 dimensi itu. Kalau keterkaitan dan 7 apa namanya? 7 karakteristik lingkungan karakteristik itu. lingkungan itu yang menumbuhkannya itu tuh ada di LMS tuh. Oh iya. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk apa? Menumbuhkan pola pikir anak, kemudian ada lagi menumbuhkan emosi, kemudian interaksi sosial. Iya. Ya, ada lagi yang apa? Yang saya pahami semalam itu. Pola pikir positif, keterampilan interaksi sosial, keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan, menerima dan memahami kekuatan diri, lingkungan yang dapat membuka wawasan murid, tujuan, harapan. atau Pokoknya mimpi. Dari gerakan literasi tadi itu dia bisa cakup di bagian-bagian ini juga toh? Iya. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga murid itu terlibat aktif. Iya. Kemudian lingkungan yang menumbuhkan sikap tangguh. Itu. Masuk toh di dalamnya? Iya. Masuk di dalam.
Kalau di 6 dimensi P5 Di P5 itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasti masuk le, beriman dan bertakwa. ya, Itu semua pasti masuk. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global juga masuk, kreatif, bernalar kritis yang bergotong royong. Saya rasa bergotong royong ini mungkin tidak masuk ya. Kalau di literasi dia masuk kah? Atau anak bekerja sama? iya, Bisa juga Bisa masuk ya? kalau kita buat dalam kelompok mereka saat itu. Yang mereka bekerja sama dalam membaca buku. Dalam apa? paling gotong royong kerjasamanya, Meringkas. kolaborasinya terjadi ketika persiapan itu pokoknya. Jadi Iya, ketika persiapan itu saya rasa ya masuk. mereka buat kalau macam kami punya kan di kelas mereka buat pojok bacanya mereka sendiri buat tuh. Iya. Lalu inisiatif untuk pilihan buku, daftar buku, lalu setiap kali jadwal hari Jumat kan mereka bekerja sama untuk pergi ambil buku di perpustakaan lalu datang gitu. Termasuk juga ya kalau gotong royong juga tuh. Gotong royong juga bisa masuk. Iya. Kalau saya punya itu mereka punya hasil yang hari Jumat itu tuh setelah itu nanti mereka tempel sendiri di dinding-dinding itu pojok baca itu. Iya, pojok baca. Mereka gambar-gambar tuh. Gambar-gambar. Bagus. Jadi baik ini mungkin kita punya sudah selesai seperti ini nanti kita tinggal masuk ruang utama. Sudah selesai Bu Mariana? Sudah selesai Pak. Oh ya, silakan kembali bergabung ya di grup utama. Iya, terima kasih ya. Baik teman-teman kita kembali ke ruang utama ya. Iya. Kita keluar.